Part 2. Idola baru. Re, suara mama memanggilku. Saat ini, aku sedang membaca novel di kamar. Iya, mah, jawabku lalu menghampiri mama. Pulang kuliah bukannya ganti baju, terus makan, ini langsung masuk kamar. Begitulah omelan indah mama yang selalu kudengar setiap saat. Maaf deh mamaku yang cantik. Aku menggoda mama sambil memeluknya dari belakang. Makan dulu Gih, ada makanan kesukaan kamu tuh. Mama menunjuk ke arah meja makan. Asik, mama baik deh. Tahu aja kalau anaknya pengen makan kari ayam. Aku mencium pipi kanan mama. Ye, baper. Bukan mama yang masak. Terus siapa yang masak mah? Dapat kiriman dari oma ya? Aku asal tebak. Enggak juga tuh, ucap mama hingga membuatku penasaran. Dari mana sih mah? Oh, mama order delivery ya? Ketahuan nih, semoga tebakan kali ini benar. Enggak tuh, semua tebakan kamu salah. Aku makin penasaran. Terus, dari mana dong mah? Tanyaku bingung. Itu noh, tetangga baru kita yang kirim kari ayamnya. Tante Widi. Akhirnya rasa penasaranku pun hilang. Oh, coba ngomongnya dari tadi. Gimana mau bilang, kamu dari tadi nyelocos mulu, nebak-nebak tapi salah. Ih mama, udah ah, kapan makannya kalau ngobrol terus? Mumpung masih hangat, makan aja dulu. Siap mah, aku pun menuju meja makan. Ternyata, rezeki tidak terduga terasa sangat nikmat. Tidak pernah terpikir olehku akan menyantap makanan kesukaanku hari ini. Nikmatnya lebih terasa karena ternyata tetangga baruku yang kirim. Sambil menikmati makan kari ayam, aku mencoba mengingat kembali tentang awal datangnya tetangga baru tersebut. Mereka pindah ke perumahan ini sekitar 3 minggu yang lalu, tepatnya di samping kanan rumahku. Hanya dinding tembok dan pagar yang membatasi rumah kami. Nama tetangga baruku itu adalah Tante Widi dan Om Retno, suaminya. Mereka memiliki 2 orang anak, Dani dan Tita. Dani sepertinya seumuran denganku, sedangkan Tita lebih muda dariku. Dani? OMG, aku baru ingat. Ternyata mahasiswa baru di kelas Mira adalah Dani. Pantas saja waktu melihatnya tadi seperti tidak asing. Kenapa sih tadi aku mendadak lupa? Menurutku, Dani tidak pendiam dan sedingin yang Mira nilai. Dia sangat ramah dan sopan. Aku masih ingat pertemuan pertama dengan Dani saat jalan pagi di taman tidak jauh dari rumahku. Saat itu Minggu, aku jalan sendiri, sedangkan dia berdua dengan Tita. Saat berpapasan, Tita yang pertama kali memperhatikanku, lalu menyapa. Hai kak, ucapnya, hingga menghentikan langkahku. Hai juga, balasku. Kak Rere ya? Aku heran kenapa dia tahu namaku kala itu. Iya, kamu kenal aku? Kenal dong, kita kan tetanggaan, jawabnya. Tetanggaan? Tanyaku penasaran. Kakak sih jarang keluar rumah, gak kenal deh sama tetangga baru. Oh, maaf dek, kakak benar-benar gak ngeh. Kemarin lihat kamu cuma sekilas gitu, lupa deh. Maaf ya, aku pun meminta maaf. Gak apa-apa kak, santai aja. Tapi, kenapa kamu bisa tahu nama kakak? Tanyaku penasaran. Tante Rani dan mama sering ngobrol di depan teras rumah. Aku sering dengerin cerita mereka. Tante Rani juga sering cerita tentang kakak. What? Ceritanya pasti yang baik-baik ya dek? Pastinya dong. Aduh, lega deh. Aku mengusap dada. BTW, karena keasikan ngobrol berdua, aku sampai lupa ngenalin cowok ganteng ini. Tita memegang tangan laki-laki di sampingnya. Udah gak heran lihat bibirnya letosnya tuh. Ujar laki-laki yang tidak lain adalah Dani. Apa sih kak? Malu ah sama kak Rere. Tita mencubit pinggang lelaki itu. Hai, aku Dani. Dia mengulurkan tangannya. Hai juga, aku Rere. Aku menyambut tangannya sambil menyebut namaku. Saat itu, aku merasa kalau Tita sengaja berpindah ke tempat lain yang ada di taman. Mungkin dia ingin agar aku dan kakaknya berbincang berdua.
Kita ke sana ya kak. Kakak ngobrol aja dulu sama Kak Rere, ucapnya sambil berlalu. Dani banyak bicara kala itu. Dia bercerita tentang kota tempat tinggalnya yang dulu. Mereka harus pindah ke kota yang sekarang karena pekerjaan papanya. Papanya pindah tugas. Oleh karena itu, semua keluarga juga harus ikut pindah. Tita masih sekolah dan duduk di bangku kelas 2 SMA. Sedangkan Dani sama denganku, kuliah semester 3. Sejak perkenalan kami saat itu, aku dan Dani tidak pernah bertatap muka lagi. Mungkin karena kami sama-sama sibuk dengan kegiatan masing-masing. Akan tetapi, aku masih belum percaya. Ternyata dia memilih melanjutkan kuliahnya di kampus yang sama denganku. Mira, aku memanggil Mira saat ingin memasuki kelasnya. Langkahnya terhenti, lalu berbalik arah melihatku. Kenapa, Re? Sampai ngos-ngosan gitu? Ngapain coba lari-lari? Capek. Kamu jalan cepet banget sih. Masa sih? Aku jalannya seperti biasa. Ada apa nih? Itu apa? Mahasiswa baru di kelas kamu. Ternyata tetangga baruku. Apa? Mira tampak kaget. Biasa aja dong kagetnya. Ternyata cowok cool itu tetanggamu. Pasti seneng nih punya tetangga cool. Menurutku nggak cool-cool banget deh. Ramah malah. What? Ramah? Kagetnya Mira lebay deh. Tuh kan, kagetnya penuh drama. Biasa aja kali, ucapku. Jelas-jelas nggak percaya dong. Penilaianmu dengan apa yang aku lihat beda jauh. Cowok pendiam dan cool gitu dibilang ramah. Jangan-jangan nih, karena kamu terlalu mengidolakan dia, jadi bingung deh bedain cool dengan ramah. Mira tidak mempercayai penilaianku tentang Dani. Terserah kamu deh, kalau nggak percaya, ya nggak apa-apa. Itu menurutku, mungkin menurut orang lain beda. Ngambek nih ceritanya. Aku merasa sedikit kesal kepada Mira. Nggak juga, ngapain ngambek? Aku menjulurkan lidah, lalu berlalu dari hadapannya. Awas ya ntar, aku tidak menghiraukan balasannya. Saat ingin memasuki kelas, tidak jauh dari kelasku, aku dan Dani berpapasan. Dia tampak kaget melihatku. Rere, dia menyebut namaku. Dani, aku juga menyebut namanya. Kamu kuliah di sini juga ya? Tanya laki-laki itu dengan wajah tampak heran. Iya, kamu juga. Aku pura-pura tidak tahu, padahal aku sudah tahu dari Mira sebelumnya. Iya, kamu jurusan apa? Akuntansi. Kamu? Akting pura-puraku lagi naik nih. Aku jurusan sastra. Oh, jawabku sambil tersenyum. Kalau tahu kampus kita sama, bisa berangkat bareng dong dari rumah. Inikah lelaki pendiam yang Mira maksud? Iya, balasku. Aku suka Dani yang ada di hadapanku. Ramah dan supel. Aku tidak percaya dengan penilaian Mira tentangnya. Dani sangat tampan, tubuhnya tegap, kulit sawo matang, senyum manis dan mata sendu. Dia lebih pantas jadi lelaki supel. Pria pendiam bukan tipeku lagi untuk sekarang. Reno telah mengubah penilaianku. Dulu awal ketemu dengan Reno, aku tertarik karena sikap dinginnya, hingga aku penasaran ingin tahu dibalik dari sikapnya. Selama ini aku menilai pria pendiam itu romantis, setia dengan pasangannya, dan tidak mudah terpengaruh dengan angin-angin di luar sana. Ternyata aku salah. Reno telah mengubah penilaianku. Dia dengan mudah lebih memilih wanita lain, lalu pergi meninggalkanku. Terus terang, awalnya aku kecewa, tetapi seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan akhirnya aku mampu melupakannya, walaupun belum seutuhnya. Dani, tetangga baru yang ganteng, supel, dan ramah menurutku, akan membantu untuk menghapus sisa-sisa bayangan Reno. Aku dengan mudah akan benar-benar menghilangkan sang mantan kekasih dari pikiranku. Sekarang, tetangga baruku yang tampan akan menjadi idolaku. Aku akan bertemu dengannya setiap hari di kampus tercinta ini. Apakah benih-benih cinta akan tumbuh di hati Dani dan Rere?